Selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang proses pengolahan tebu menjadi gula. Pada pelajaran atau materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dasar dari bagaimana tebu itu diolah lebih lanjut di pabrik gula menjadi produk gula yang selama ini kita konsumsi. Sebagai bahan baku, ya, tebu ya, atau biasa kita sebut ya nama latinnya adalah Saccharum officinarum, itu sebenarnya adalah bahan penghasil gula ya. Sehingga gula dalam hal ini sukrosa itu adanya di dalam batang tebunya yang terbentuk akibat dari proses fotosintesis di lahan. Sehingga sebenarnya pembentukan gula ya itu bukan di pabrik, melainkan sudah dimulai dari kebun. Sehingga kualitas gula itu kebun mempunyai andil. Ya. Nanti di pabrik adalah bagaimana supaya gula yang ada di dalam batang tebu itu dapat diekstrak sebanyak-banyaknya, seefisien-efisiennya. Karena sebenarnya tugas dari pabrik gula itu utamanya adalah melakukan ekstraksi, ya. Bagaimana tebu itu diekstrak, diambil ya gula yang ada di dalam batang tebu itu supaya nanti bahan baku untuk menghasilkan gulanya banyak. Sehingga tidak ada yang namanya sugar loss ya, tidak ada losses yang terbawa di dalam batang tebu. Baru kemudian ya gula dalam bentuk cairan yang kita sebut sebagai nira itu kemudian dilakukan proses kristalisasi. Ya, kristalisasi ini juga memiliki tujuan agar kita dapat menyederhanakan kondisi, ya, menyederhanakan pengemasan, menyederhanakan distribusi, dan menyederhanakan proses konsumsi atau proses pemakaian. Walaupun kan memang ada juga gula cair ya, gula cair dan sebagainya. Nah, di pabrik gula itu juga dilakukan yang namanya standarisasi ya. Standarisasi agar gula yang dihasilkan itu dapat sesuai dengan standar SNI. Ya, sehingga aman dikonsumsi ya, sehingga nanti dapat diproduksi secara massal. Nah, gula yang ada di tebu itu adalah sukrosa ya, dengan rumus kimia C12H22O11. Inilah yang kita sebut sebagai gula umum ya, gula meja istilahnya. Nah, tapi ya di bagian sukrosa ini ya dapat terjadi namanya proses inversi. Ya, proses pemecahan bentuk eh, sukrosa menjadi dua monosakarida yaitu glukosa dan fruktosa. Di mana fruktosa dan glukosa ini kita sebut sebagai gula inverse ya di mana glukosa dan fruktosa tidak dapat dikristalkan ya. Artinya kalaupun akan dikonsumsi ini hanya dalam bentuk cair. Nah, bila kita bicara mengenai gula kristal, maka proses inversi ini harus dihindari. Eh, Inversi ini dapat terjadi ya pada kondisi asam. Ya, ketika memang pH tidak terkontrol, maka terjadi proses inversi ini. Nah, tapi juga sukrosa ini juga merupakan bahan yang sensitif terhadap panas. Karena bila di suhu lebih dari 120 derajat, maka akan terjadi proses karamelisasi yang merubah warna itu.
Nah, berikut adalah bagaimana diagram proses dari produksi gula pasir. Secara singkat, saya jelaskan bahwa di awal tebu itu dari truk menuju konveyor masuk ke shredder atau pencacah ya, dari yang tebu bentuknya batangan itu menjadi lebih halus, partikel-partikel halus. Di mana partikel halusnya itu kemudian masuk ke gilingan. Ya, di gilingan ini biasanya terdiri dari beberapa set gilingan, bisa 3, 4, atau 5 set ya, artinya digiling berulang untuk kemudian dipisahkan nira atau jus ini dari yang namanya ampas tebu atau bagas, di mana bagasnya ini akan dibakar di boiler sebagai bahan bakar. Untuk memaksimalkan proses pemerahan tebu ya itu ditambahkan air. Untuk kemudian niranya itu dimurnikan. Artinya nira dipanaskan, ditambahkan batuan kapur, nah, sehingga kotoran-kotorannya itu akan menggumpal. Nah, kotoran yang menggumpal, nah, ini nanti akan membentuk vlog, sehingga akan tersedimentasi, ya, menjadi namanya muddy juice, ya, atau lumpur. Lumpur ini kemudian difilter ya antara cairan dan padatannya, di mana padatannya ini nanti akan menjadi kompos untuk dikembalikan ke kebun. Nah, nira jernihnya itu kemudian dikentalkan. Ya, dikentalkan untuk nanti kita mendapatkan nira sirup, nira kental menggunakan evaporator yang berfungsi untuk tadi menghilangkan air-air yang ada di dalam nira. Nira kental itu kemudian dimasukkan ke dalam vacuum pan ini sehingga nanti akan terjadi proses kristalisasi atau pembentukan bibit-bibit kristal yang ada di gula. Nah, gula itu kemudian gula kristal ya, itu biasanya masih tercampur, masih ada tercampur dengan beberapa apa eh, sisa-sisa nira kental tadi. Nah, agar terpisahkan padat dan cairannya, maka masuk ke dalam centrifuge. Centrifuge ini akan memisahkan yang namanya molasses ya atau tetes tebu, artinya nira kentalnya itu dengan kristal-kristal gula. Kristal gula ini kemudian dikeringkan dengan bantuan udara melalui rotary dryer sehingga nanti kita dapatkan ya gula kristal yang kering untuk dilakukan pengemasan. Ya, yang pertama itu adalah bagaimana can preparation ya. Adalah proses persiapan tebu ini sebelum masuk ke gilingan atau namanya adalah proses pencacahan ya. Menggunakan mesin cacah ini dari tebu batangan itu menjadi partikel yang lebih kecil dan halus. Partikel yang kecil dan halus ini akan meningkatkan luas area perah dan mempermudah nanti kerja dari perahan hingga nanti hasil perahnya itu akan lebih maksimal. Ini menggunakan rotary blade ya untuk mencacah tebu. Hasil cacahan itu kemudian masuk ke stasiun gilingan ya, artinya roller mill ini yang tujuannya tadi kita akan mengekstrak nira dari fibernya sehingga dari fase bawah cairnya itu kita sebut sebagai nira. Dan nanti keluaran dari mill ini yang fase padatnya kita sebut sebagai ampas atau bagas yang akan dibawa ke boiler untuk dijadikan bahan bakar. Agar membantu proses ekstraksi tadi, ya, akan ditambahkan air yang kita sebut sebagai air pembilas atau air imbibisi. Nah, air ini nanti untuk membantu proses ekstraksi dan juga melarutkan nira-nira yang mungkin tertempel atau tertahan di mill. Nah, air imbibisi ini hanya ditambahkan di mill satu sebelum terakhir, ya, di mana nira hasil perahan mill misalnya ini ya mill keempat ini nanti menjadi air untuk mill kedua, sementara mill ketiga itu menggunakan dari mill kelima dan mill ketiga nanti menjadi air pembilas untuk mill pertama. Sementara nira
hasil perahan pertama itu langsung dibawa ke mixed juice karena nira perahan pertama itu adalah nira yang paling bagus ya, sehingga tidak setiap mil ini diberikan air, hanya satu mil yang diberikan air, lalu mil yang lain ini menggunakan pembilasnya adalah nira perahan dari mil setelahnya. Nah, di mana nira itu kemudian dikumpulkan di perahan pertama ini nanti menjadi masuk ke tangki mixed juice. Nah, di mana dari tangki mixed juice ini kemudian dilakukan pemurnian, ya, klarifikasi yang tujuannya menghilangkan sebanyak mungkin ya pengotor yang ada sehingga akan dihasilkan nira yang murni. Beberapa tahapan yang ada di can juice clarification ini antara lain ada proses penyaringan ya menggunakan filter, ya, filtrasi menggunakan saringan, lalu ada proses pemanasan. Ya, pemanasan ini kan nanti akan menyebabkan terjadinya penggumpalan ya dan nanti ditambahkan kapur. Ya. Nanti ditambahkan lime, kemudian dipanaskan, nanti masuk ke proses klarifikasi. Klarifikasi ini, padatan-padatan tadi ditambahkan flokulan, bahan kimia akan menyebabkan padatan-padatan yang sebelumnya halus itu akan saling menempel satu sama lain, sehingga menjadi padatan besar, sehingga secara gravitasi dia akan terpisah. Nah, padatan yang terpisah ini kemudian dimasukkan ke rotary vacuum filter ya untuk dipisahkan lebih lanjut antara padatannya dengan sisa cairannya. Padatannya akan kembali atau dibawa ke kebun ya sebagai pupuk, sementara cairan ya cairan niranya, nira kotor istilahnya, itu dikembalikan ke stasiun gilingan dapat digunakan sebagai bahan pembilas. Sementara cairan ya hasil atas dari klarifikasi artinya namanya nira murni ya, nira jernih itu lanjut ke proses selanjutnya. Sehingga dari clarification station ini ada 3 proses, yaitu proses penyaringan, pemanasan, dan pengapuran. 3 proses ini akan menghasilkan nira jernih sebagai produk utama, lalu akan ada lumpur ya, di mana lumpur itu terdiri dari padatan ya berupa blotong, padatan kotor yang dijadikan kompos dan ada nira kotor yang dikembalikan ke stasiun gilingan. Nira jernih tadi itu kemudian masuk ke yang namanya evaporator ya, agar nanti dapat menjadi nira kental sehingga dapat menjadi bibit untuk pembentukan kristal nantinya. Nah, agar menjadi nira kental, maka air yang ada di dalam nira itu harus dihilangkan. Ya, dalam hal ini airnya diuapkan dengan bantuan steam. Proses ini berlangsung dalam alat yang bernama evaporator yang disusun dengan sistem multiple effect pada tekanan vakum. Sehingga kalau kita lihat dari gambar ini, di first effect evaporator ini clarified juice atau nira jernihnya ini ditembakkan atau dikontakkan ya dengan steam. Misalnya dari gambar ini bersuhu 205 derajat ya. Nanti uap airnya ya itu airnya akan menguap dipanaskan oleh steam ini. Nah, steamnya itu akan tidak langsung dibuang tapi diteruskan sebagai steam di efek kedua. Nah, yang dimana dia akan kembali memanaskan atau menguapkan air yang masih ada di nira dari efek pertama. Begitu seterusnya sampai efek kelima. Artinya, pemberian steam itu hanya di satu efek, sisanya hanya memanfaatkan ya steam yang ada dari hasil efek sebelumnya. Dialirkan dengan pompa vakum ya. Jadi semakin ke kanan ini akan semakin vakum. Ya, efek dari vakum itu adalah menurunkan titik didih dari airnya. Sehingga nanti kita peroleh target akhir adalah kadar air di nira kental itu hanya bersisa 10% maksimum. Dan terjadi kenaikan Brix ya, atau kenaikan kandungan gula dari awalnya 13%, itu dapat naik hingga mencapai 72. Nah, itu adalah fungsi dari evaporator.
Nah, nira kental tadi ya kemudian dilakukan proses kristalisasi ya di alat bernama crystallizer ya dengan langkah yaitu pembentukan inti kristal ya, dan juga pembesaran kristal ya. Jadi pertama nira kental itu masuk ke namanya mesosuite ya. Mesosuite ini adalah proses pembentukan inti. Nah, jadi nira kental ini dibentuk ya, artinya kondisinya itu dibuat menjadi sangat jenuh. Nah, proses penjenuhan ini dapat dilakukan dengan misalnya pemanasan atau dengan pendinginan atau juga dengan pemberian bibit. Nah, di mana mesosuite mesosuite ini kemudian dicampurkan ya dengan bibit kristal gula. Nah, dengan bibitnya. Jadi dari bibit ini nanti kemudian akan terjadi pembesaran inti kristal. Nah, misalnya dari mesosuite nira kental ini ya, mesosuite ini akan dilakukan proses pemanasan. Nah, sehingga uap-uap airnya tadi itu semakin menghilang dan gulanya nanti menjadi jenuh. Gula yang jenuh itu menyebabkan dia terbentuk kristal. Nah, kristalnya tadi itu kadang-kadang dipancing juga atau dibantu dengan bibit kristal yang sudah ada sebelumnya. Nah, sehingga bibit kristal itu kemudian dilakukan perbanyakan atau pembesaran untuk kemudian dipisahkan. Ya, pasti nanti akan ada gula kristal dan ada molasses ya atau sisa nira kental. Nira kental tadi itu masuk lagi ke masa sweet sebelumnya. Nah, biasanya ditambahkan dengan bibit gula dari yang lain. Begitu seterusnya, ini mirip seperti evaporator tadi, tapi ini yang saling berkebalikan atau yang saling mengisi adalah sisa-sisa gula atau molasses ya yang masih ada itu dikristalkan lagi dengan bibit gula dari alat yang lain. Setelah setelah kita peroleh gula kristal itu maka dilakukan proses pengeringan gula. Jadi masih gula basah itu dilewatkan ya ke alat bernama rotary dryer. Ini dikeringkan secara berlawanan arah dengan udara. Nah, jadi udara dikompres, ya dialirkan melalui sisi yang lain. Alat ini berputar sehingga nanti ya akan kita peroleh dry sugar ya. Jadi wet sugar ya gula kristal ini padatan akan mengalir sepanjang rotary dryer ini dengan pemanas adalah udara panas. Baik, demikian untuk kuliah hari ini. Terima kasih.